Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di pertanyaan keluarga kita tanggal 21 Oktober tahun 2021 hari Kamis. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini firman Tuhan diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal yang ke-13 hingga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa surat kepada orang-orang Ibrani adalah surat yang ditujukan untuk memberikan kekuatan kepada pengikut Kristus, yaitu orang-orang Ibrani yang berada di berbagai tempat, di berbagai penjuru. Kondisi orang percaya di kehidupan gereja mula-mula, kondisi yang mengalami banyak kepahitan dan penderitaan. Jadi orang-orang yang mengikut Kristus itu diburu, dan jika ditemukan akan dibunuh. Maka tidak sedikit orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan mengikut Kristus menjadi berubah arah, mengingkari diri, dan mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Maka firman Tuhan ini diperuntukkan kepada setiap orang percaya di dalam tantangan menghidupi imannya agar tetap teguh dan kuat sebagai anak-anak Tuhan. Dan secara khusus dalam pasal ke-13 dari Ibrani ini, ayat 1 dan ayat 3 menjadi khotbah pertanyaan kita, firman Tuhan bagi kita hari ini. Nah, dengan kondisi umat, jemaat dan orang-orang percaya yang pada masa itu mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari penderitaan dan penganiayaan, firman Tuhan ingin menyapa mereka agar tetap kembali kuat, teguh dan kokoh di dalam imannya. Mereka harus kembali bersekutu, mereka harus kembali berkumpul, mereka harus hidup di dalam kasih persaudaraan, agar bisa saling mendoakan, agar bisa saling mendukung dan memberi semangat satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya ayat yang pertama diajak kepada setiap orang percaya, baik pada masa itu maupun pada zaman ini, agar sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Kristus, kita selalu memelihara kasih persaudaraan. Karena ternyata di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan, terkadang pikiran kita, hati kita, diri kita ini tidak sanggup untuk menghadapinya sendiri saja. Maka kita butuh kekuatan, maka kita butuh semangat, maka kita butuh dukungan dari orang-orang yang sama-sama mengimani Tuhan, yang sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, yang selalu berkumpul di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita bergumul, maka ada saudara dan teman kita yang menghiburkan kita, yang menguatkan iman kita. Ketika kita mulai mengalami keraguan dan kebimbangan, ada saudara kita yang memantapkan hati kita agar kita tidak goyah dan kembali pulih, segar dan semangat kembali di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari, hidup rukun sebagai kasih persaudaraan, bentuk kebersamaan di dalam kehidupan orang percaya merupakan perintah Allah. Karena dari sana
kita dapat mewujud nyatakan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya di ayat 2 Ibrani ini, firman Tuhan kita mengajak agar kita bersedia untuk memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Secara sederhana kita bisa memahami bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita menghargai dan menghormati orang lain, ketika kita menganggap bahwa orang lain sama dengan kita, ketika kita mencoba untuk mengasihi orang lain, dan orang lain yang adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita juga, maka kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan ketika kita menjamu orang, ketika kita memberi tumpangan, ketika kita memberi pertolongan, ketika kita menganggap saudara kita sebagai orang yang perlu dikasihi, maka kita juga telah menjamu malaikat-malaikat. Kita telah menerima roh Tuhan. Kita telah menyambut Allah melalui saudara yang kita kasihi, melalui pertolongan yang kita berikan, melalui jamuan, tumpangan yang kita perbuat kepada saudara-saudari kita. Mungkin akan ada yang menyatakan bahwa bagaimana saya menolong? Saya saja perlu ditolong. Saya saja mengalami pergumulan. Kehidupan saya saja sulit. Dari firman Tuhan hari ini, kita akan diantar untuk mengerti firman Tuhan di hari Minggu ini, di dalam Ulangan, bahwa kalau kita mencoba untuk mengingat kebaikan Tuhan, kalau kita mencoba untuk mensyukuri apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dari masa lampau hingga saat ini, maka kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita akan memiliki prinsip memberi daripada diberi. Kita akan memiliki komitmen mengasihi daripada dikasihi. Karena kita tidak akan terfokus kepada diri sendiri. Kita tidak akan terfokus kepada kepentingan diri sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah berlimpah kasih anugerah di dalam hidup kita di masa lampau yang memberikan yang terbaik. Kalaupun hari ini kita belum memperoleh apa yang kita rindukan, hari ini kita belum lepas dari pergumulan, tantangan belum selesai kita hadapi, tapi kita tidak boleh lupa dan harus selalu mengingat bahwa banyak persoalan, banyak perjalanan yang telah diselesaikan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh bertahan hingga saat ini. Maka kesusahan, kesulitan, pergumulan yang kita alami tidak menjadi penghambat untuk melakukan firman Tuhan seperti yang disampaikan di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kedua ini. Maka kita akan memiliki hati yang kuat untuk memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Karena dari sana kita akan memiliki persaudaraan yang kokoh dan teguh. Ketika persaudaraan itu kokoh dan teguh, maka kita akan bersama-sama menghadapi tantangan, terlebih menjalani iman kepada Yesus dengan penuh sukacita di tengah-tengah dunia ini. Takkan ada yang mampu menggoyang, takkan sanggup dunia untuk merobohkan, karena kita telah solid sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kumpulan di dalam kasih persaudaraan bersama dengan Yesus. Lalu ayat yang ketiga firman Tuhan sampaikan juga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Di konteks pada masa itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu ditangkap dan dipenjarakan. Maka orang-orang yang masih bebas, masih bisa bernyanyi, masih bisa memuji nama Tuhan dengan leluasa, jangan lupa diri. Biarlah dia tetap bersyukur dan semampunya memberikan pertolongan kepada saudara seiman yang di dalam hukuman, yang di dalam kurungan. Bapak Ibu saudara-saudari, konteks hari ini hukuman, keterikatan, keterpenjaraan
Mungkin tidak hanya di lapas, lembaga pemasyarakatan, tetapi kita juga sedang terikat di dalam kondisi yang tidak menentu saat ini. Mungkin ada saudara kita di dalam kungkungan atau kurungan pergumulan karena anak-anaknya, kurungan karena persoalan ekonomi, kungkungan atau kurungan batin yang mendalam oleh karena persoalan apapun itu. Maka kita juga yang pernah melalui hal-hal yang demikian, maka kita juga yang telah melewati hal-hal yang demikian dan telah dibebaskan Tuhan dari kungkungan-kungkungan, dari kurungan-kurungan yang demikian, diperintahkan oleh firman Tuhan untuk menolong saudara kita lepas dari pergumulannya, membantu mereka untuk menyelesaikan tantangannya, sehingga mereka tidak merasa terkungkung, mereka tidak terpenjarakan oleh beragam persoalan-persoalan kehidupan. Kalaupun kita belum mampu berbuat banyak, melepaskan saudara-saudari kita dari kurungan dan kungkungan kehidupan ini, biarlah kita tidak menambahi beban dan memberikan kesusahan kepadanya. Minimal kita boleh berdoa untuk saudara kita. Kita mengingatnya di dalam doa kita. Kita mengingat mereka di dalam hati kita, lalu membawanya kepada Tuhan, sehingga kasih persaudaraan itu tidak terkikis. Kasih persaudaraan itu tetap solid karena ada Roh Tuhan yang menjaganya. Karena setiap orang di dalam persaudaraan itu memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kudus untuk mencintai Allah secara bersama-sama di dalam kesatuan hati, di dalam kesatuan pikiran, di dalam kesatuan semangat. Maka biarlah jemaat Tuhan saling menopang di dalam doa, di dalam motivasi, di dalam ucapan, di dalam sapaan, sehingga kita boleh berdamai sejahtera. Kita boleh merasakan kebahagiaan dan sukacita ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kasih Tuhan. Firman-Mu telah sampai bagi kami. Kehendak Tuhan agar kami melakukan kasih persaudaraan. Kami menolong saudara kami. Kami membantu saudara seiman kami, saudara sesama kami manusia di dalam kehidupan ini. Karena kami telah terlebih dahulu ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan melalui kasih yang kami lakukan, kami hidup berdampingan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dan kami memperoleh kebahagiaan dan sukacita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang menguatkan kami, Bapa yang menyertai dan memberkati pekerjaan tangan kami, umat-Mu, terlebih jemaat gereja Tuhan AKBP Karya Pembangunan. Berkati Amang dan Inang di dalam setiap pekerjaannya. Berkati Amang dan Inang di tengah-tengah rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Berkati rencana dan rancangan setiap keluarga umat Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini, seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Ampuni dosa kami ya Allah, agar kami tetap layak sebagai anak-anak-Mu. Kami tetap layak untuk datang ke hadirat-Mu. Melalui Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.